Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sebagai langkah yang pertama dan terutama, mari kita kepada Allah Azza wa Jalla bekal dalam perjalanan yang jauh kita. Kemudian selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Takzim kami kepada imam masjid, badan kemakmuran masjid, panitia pembangunan masjid, aparatur desa, dan seluruh jamaah salat fardhu subuh yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan diterima amal ibadah kita. Nyo bulan Muharram, haram atau hurum, urang acehkeun bulan haram. Ada 4 bulan, 3 beriringan, 1 terpisah. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terpisah Rajab. Dan kita berada di bulan Dzulqa'dah dan di ujung yang sama-sama kita mengerti dia punya keistimewaan khusus. Maka kita butuh untuk meningkatkan ketakwaan kita, amal saleh kita, dan menjauhi amal salah dan bermasalah ataupun berdosa. Potongan surat At-Taubah ayat 36 dikatakan, "Fala tadlimuna fihinna anfusakum." Jangan engkau menzalimi dalam bulan tersebut akan diri kamu. Oleh tafsir Jalalain mengatakan menzalimi diri kita yaitu bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan. Maksiat atau dosa penyebab karena hana tapubut perintah Allah atau hana tajauhi larangan Allah yang sifatnya haram. Apakah dosa tersebut, maksiat tersebut lahir maupun batin? Lahir artinya dosa yang bisa ditangkap oleh panca indera. Batin adalah dosa dalam kalbu yang hanya tahu diri kita, Allah dan malaikat yang mencatatnya. Apa yang menyebabkan? Oleh pengarang Jalalain mengatakan, fa inna maksiat
yang dilakukan yaitu pada bulan-bulan haram tersebut, yaitu dibesarkan perhitungan dosanya. Dosa raya dihitung apabila tak lakukan dalam bulan-bulan haram tersebut. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut yang dikutip oleh tafsir Quran Azim, bahwa beliau sama, namun beliau menambahkannya, wa ja'ala dzamba fihim a'zam, wa ja'ala dzamba fihim a'zam, yaitu Allah menjadikan dosa-dosa dalam bulan tersebut besar. Kemudian menambahkan wal amalus shalih wal ajru a'zam. Kemudian amal saleh, satu amal yang dilakukan karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka pahalanya dihitung yaitu besar. Oleh Ibnu Abbas yang merupakan ahli tafsir dalam kalangan para sahabat, beliau membuat keseimbangan. Artinya dosa dibesarkan, amal-amal saleh juga dihitung besar. Maka kita sangat butuh mempergunakan waktu-waktu di bulan haram ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih dikenal dalam amal saleh. Baik amal saleh itu yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, ataupun amal saleh yang sifatnya sosial, hablum minannas, hubungan dengan manusia. Terlebih-lebih kita harus mempergunakan waktu beberapa hari lagi akan masuk, yaitu bulan Dzulhijjah, yang amal salehnya dihitung oleh Allah sangat besar dan sangat dicintai. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari melalui jalur sahabat Nabi Ibnu Abbas, ma min ayyam al amalu shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil asyar. Tidak adalah hari-hari yang amal saleh dalam hari-hari tersebut terlebih Allah cintai daripada ini 10. Artinya ini awal 10 Dzulhijjah. Gini pegang bahwa bak 10 awal Dzulhijjah sebuah amal saleh atau amal saleh, amal kebaikan yang dilakukan sangat Allah cintai. Artinya balasannya sangat besar, karena sangat diharapkan kita umat manusia untuk melakukan amal saleh. Sehingga para sahabat yang mendengarkannya membuat sebuah perbandingan dengan amal saleh yang besar yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad? Artinya amal saleh yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah dengan jihad di luar bulan Dzulhijjah, di luar bulan-bulan haram, di luar bulan Dzulhijjah, apakah ada bandingannya sama dengan jihad fisabilillah, yaitu berangkat ke medan perang memerangi orang kafir? Rasulullah menjawab, wala jihad fisabilillah. Dan tidak juga jihad fisabilillah, tidak seimbang juga dengan jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali laki-laki, seseorang yang keluar untuk berjihad dirinya dan hartanya, falam yarji min zalika bisyai, kemudian ia tidak kembali lagi, artinya ia syahid di medan perang memerangi orang kafir, nyobarohan.
Apa amal saleh yang bisa kita lakukan? Cukup banyak. Di antaranya sembahyang berjamaah. Di antaranya yaitu membuat pengajian di masjid-masjid. Kita menghadiri, pahala menghadiri pengajian di masjid itu kan dihitung bagaikan haji dan umrah sempurna. Akan beda dengan pahala di tempat lain. Kemudian kita bersedekah. Kemudian kita membaca Al-Quran, membantu orang yang membutuhkan, terlebih-lebih yaitu di bulan Dzulhijjah tersebut. Untuk gedanya yang hanya melakukan di sini, untuk melakukan kurban. Itu untuk melakukan kurban. Yang lebih melakukan kurban itu awai-awai supaya mendapatkan fadilah 10 awal Dzulhijjah yang pahalanya lebih baik daripada orang yang berjihad. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kurban sebuah amalan ibadah yang Allah sendiri menganjurkan. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah, wanhar, dan sembelihlah. Sebelum Allah Ta'ala menyuruh, yaitu menyampaikan bahawa kepada kitanya salat, oleh para ulama maknanya adalah salat Idul Adha, dan sembelihlah. Ini kena kata-kata inna a'tainakal kautsar. Ayatnya dasarnya yang pertama dihadapkan kepada Rasulullah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kal kautsar. Dalam tafsir Jalalain 2 makna kal kautsar. Yang pertama adalah kal kautsar nahrun fil jannah, sungai yang ada di dalam surga yang sangat luas, tibulun tajak hanabe repta. Gelasnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Getanya minum seteguk tidak akan pernah haus, karena makanan dan minuman di surga. Untuk makan bukan karena lapar, untuk minum bukan karena haus, tapi untuk menikmati kenikmatan yang abadi. Kemudian yang kedua, Kautsar, Al-Kautsar tersebut adalah khairul katsir, kebaikan yang banyak. Yang dasar adalahnya hadapan ayatnya khatab kutunya kepada Rasulullah. Namun juga bermanfaat kepada kitanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gepingat wate kitanya untuk guyu sembahyang dan kurban. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak, wahai manusia. Maka nikmat yang banyak tersebut yang telah diberikan, Allah minta kepada kita untuk bersyukur. Pertama, bersyukur dengan tubuh kita, nikmat yang melekat dengan tubuh kita. Fashalli li rabbika, salat. Yang dimaksud itu adalah salat Idul Adha, yang hukumnya adalah sunat muakkad. Yang kedua, nikmat harta kita yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, yaitu wanhar, untuk berkurban. Ngan tubuh giyu sembahyang, dengan harta bersyukur untuk kita berkurban. Oleh katanya, manakala mendengar kata-kata kurban ataupun Idul Adha yang sama-sama kita mengerti, artinya kembali, Adha kembali berkurban, artinya kembali berkurban, tanya, bukan kembali menunggu kupon-kupon kurban. Tanya kembali menunggu kupon kurban. Dan akan mengatakan, long hana mampu, bah long preh kupon mantap. Banyak orang yang mengatakan dirinya tidak mampu. Pertimbangannya dah akal roh, pertimbangannya dah nafsu. Padahal kalau kita membuka kitab-kitab para ulama yang hukum kurban dalam mazhab Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal adalah sunnat muakkad, sunnat yang mendekat kepada wajib. Hanafi wajib. Ukuran wajib, ukuran sunat dalam mazhab Syafi'i, karenanya yang mufhum itanya, atau dalam Syafi'iyah, bahwa
dikatakan sunat, jelaskan dalam kitab Bujairimi. Pada saat dikatakan sunat muakkad ke urang yang Islam balik berakal dan merdeka, wal muradu bil qadir, yang dimaksud yaitu mampu dalam udhiyah, dalam kurban. Man malaka zaidan amma yahtajuhu yaumal aidi wa ayyama tasyriki ma yahsuluhu bihil udhiyah, yaitu seseorang yang memiliki kelebihan, yang ia mampu menutupi hajat, kebutuhan pokok untuk hari raya dan hari-hari tasyrik, kemudian mampu menghasilkan udhiyah atau kurban. Gambaran contoh berarti kurban standar 2,5 juta. Maka untuk hari raya kebutuhan pokok karena keluarga harame yaitu sirtuh ribe atau sirtuh untuk ribe, maka tambah urau-urau tasyrik urau. Berarti kalaulah 150.000, berarti kali put, berarti 6 pertu 2,5 juta tambah nartuh balik je 2 juta sirtuh ribe. Berarti napeng katanya 2 juta sirtuh atau kempeng, karena itu yang tegara harta sipeng. Nama yang tersebut anda kata tak pulau, napeng dupnan, na harta anda kata tak pulau kan rumah tu, na dupnan, maka nyanka sunat muakkad sangat dianjurkan untuk berkurban. Tidak melakukan makruh. Makruh secara bahasa adalah benci, walaupun tidak ditulis dosa. Benci, so benci Allah hanya senang kepada katanya, sehingga harta kita tidak pernah diberikan keberkahan. Coba oleh katanya takalan dengan timbangan tulisan para ulama tersebut, banyak orang yang mengatakan tidak mampu. Kalaulah kita lihat di lapangan, itu mereka mampu tapi kurang mau. Apabila mau, maka akan mampu Allah bantu. Takalan oleh katanya ya agam, mohon maaf, yaitu tanya ya agam bila mana rukuk 20 ribu, yang 20 ribu tak kali situn lebih kurang baik ngalir tu 65 orang, yaitu napeng 2 juta lebih 2 juta tengah nah menya 10 ribu, mamanya 20 ribu napeng 7 juta setengah habis oleh katanya ke rukuk na katanya ke kurban dah. Padahal menyata buka takalan YouTube di TV-TV di benar. Anak mit uang jajan yang gejok jurung cik disisihkan mereka mampu membeli lembu dengan kawan patungan sama-sama ngempeng jajan. Secara adat yang memberikan uang jajan lebih mampu lah urang cik, tapi karena kurang mau nampak tidak mampu. Dan pemahaman oleh katanya bahwa kurban tersebut seperti akikah. Kalau akikah seumur hidup sekali. Yuh kalau balik bau orang si, leh balik je kerau. Siga sunat. Tapi kurban tersebut setiap Idul Adha yaitu butuh oleh kita untuk melakukan kurban. Setiap Idul Adha bagi orang yang mampu. Dan galongna berita bahawa gara-gara kurban urang gasin. Itu berita BRI telah banyak miskin orang-orang Kota Loswangi sebab berkurban. Hana pernah tak dengar? Hana berita orang Islam gasin gara-gara kurban. Malahan dengan berkurban, banyak bersedekah, harta jadi berkah, keluarga jadi tenang. Kemudian katanya mutamah ketaatan karena bukti daripada ketakwaan katanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa itu kurban? Dalam kitab Fathul Qarib, kitab belah 2 di Dayah, jilid 2 dikatakan, kurban atau uziyah ismon lima yutbahu minan na'ami wa ayyami tasriki takarruban ilallah. Nama bagi suatu binatang daripada jenis na'am, unta Islam, lembu, kambing, biri-biri dan kibas, ya, yang dilakukan penyembelihannya hari raya
dan hari-hari tasyrik. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam definisi tersebut oleh katanya, tak pahami. Yang pertama, binatangnya telah dijelaskan oleh agama. Lanjut lagi hawara. Unta dan lembu, yaitu maksimal untuk 7 roh. Maksimal untuk 7 roh. Kameng, biri-biri untuk 3 roh. Makna dusra atas nama seseorang. Namun apa jadinya? Pahala boleh banyak. Amal ibadah yang dikubut sira, pahala gejuk orang lain adalah kurban. Beda dengan salat. Salat kali semayang. Takun nyo semayang pahala semayang dong. Ngon long yang hanai jak masjid berjile pahala. Apa long yang buat jak masjid berjile pahala. Hana. Pahala semayang kita nyo hanya mengalir kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang mengajak katanya untuk belajar sembahyang jamaah. Kurangnya nilai, kurang lain nilai. Tapi kurban untuk roh atas nama kita. Kemudian pahala boleh untuk keluarga, sabah keluarga, urang udip dan mati, pahala kepada kaum muslimin dan muslimat. Oleh para ulama mengambil dalil, yaitu ucapan Rasulullah, nyo kurban lon dan nyo kurban umat lon. Dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang kita baca bahwa nyo kurban atas nama Rasulullah Muhammad dan pahala mengalir untuk umat. Menandakan bahwa kurban untuk sirah, pahala jedele. Maka bila mana sabah kambing yang kasih lebih ke kita nyo yang dewasa. Kudra tu. Baik kerana ubud punya sabah tok kambing. Kerana ubud yang pertama kurang manfaat, keji dosa hana. Yang kedua hana nit pahala. Bukan berarti seorang ayah tidak boleh kurban untuk anaknya yang kecil, bukan itu. Tapi punya sabah tok bah kera teman-teman. Tapi menyala sabah lemo kedra ke rumah, kana phone, kana kedua, kana kelet, kana balai, silahkan. Tapi punya sabah tok baik tak peradai dia, kedra tu. Pahala yang kita niatkan kepada seluruh ahli keluarga yang hidup dan mati. Kemudian yang kedua, oleh katanya karena terlampau sayang kurungsi, kata kurban buhnan atau kurungsi. Dalam mazhab Syafi'i, oleh Imam Nawawi seorang pentarjih dalam mazhab Syafi'i mengatakan, wala an maitin illa yusabiha. Tidak sah kurban kepada orang yang mati jika tidak diwasiatkan. Kurban atuh nang urang cik katanya yang kami meninggal tabuh nan gonyan hangsah. Hangsah ke naga gurai-gurai baju YouTube, mohon maaf. Gurai kitabnya lebih malim dah Imam Nawawi. Bukan menyalahkan orang yang di YouTube, tidak. Kecuali urang cik naga wasiat baru tabuh atuh nan urang cik. Tanpa diwasiat kita kurban atas nama urang udip, menyatuh nan rod nabi al-kaidin, menyatuh nan urang lain al-kaidin apabila sudah balik. Butuh minta izin. Lagi kita tanya jauh-jauh ke fitrah sih. Anak dekat balik. Nya minyak tanya boh ke fitrah kena balik lagi izin. Karena kewajiban kami kat baji. Pui belau keroy, uta belau tanya lagi izin kan. Begitu juga kurban urang yang ka balik tak lagi izin kecuali anak mit. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Coba oleh kitanya takadan. Definisi tersebut selanjutnya yaitu dilakukan pada hari raya dan dapat dilakukan pada hari-hari tasyrik napun urau. Nyo sebuah amal yang amal saleh hubungannya God dengan Allah dan saleh hubungannya dengan manusia. Artinya sebuah bud yang nyo takubut karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan juga mutamah God dengan manusia. Yang tujuannya adalah takarruban ilallah, untuk putara kepada Allah. Nyo hal yang cukup penting daripada kata-kata tersebut. Tujuan kurban putar kepada Allah, kan putar kepada masyarakat. Karena nak calon nak tanang 2020 put le tak kurban. Yang kelau nyo long kirim kampung pulan. Tapi kapilih long ke nyo kan putara kepada Allah, putara masyarakat. Tapi takaruban ilallah maknanya adalah melakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Baik dapat siapa? Cari ridha Allah, cari pahala pada Allah, tapi cari juga pada selain Allah. Allah tinggalkan.
Dalam potongan hadis kursi riwayat Imam Muslim, man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktu. Siapa saja yang beramal dalam satu amal ibadah, ia bersyarikat aku bersama lain, karena hanya hadis kursi. Artinya Allah bersama lain diharap, aku tinggalkan. Minta pahala tapi minta juga yumbak manusia, Allah tinggalkan. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, makanya bulan haram atau bulan hurum ada yang makna adalah menghormati dan lain sebagainya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, benar oleh katanya jiwa katanya ingin berkurban. Minimal handa demam kurban, na keinginan jiwa yang kuat ingin berkurban, na pahala keinginan tersebut. Dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam matan Arba'in, kitab yang berdidayah, matan Arba'in Imam Nawawi, faman hamma bihasanatin, seseorang yang bersemangat, bercita-cita, berambisi ingin melakukan kebaikan seperti kurban, ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian ia tidak mampu melakukannya karena hansip celeng demi celeng hansip. Kemudian apa yang terjadi? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, niscaya Allah akan menulis kepada orang tersebut yaitu pahala kebaikan yang sempurna. Apabila nak ambisi katanya ingin berkurban sehingga tak celeng tapi hansip, manakala hansip betulis katanya na pahala kurban, maka butuh oleh katanya minimal ada keinginan. Tak lakukan akan dilipat pahala menjadi 10, menjadi 700 dan berlipat-lipat. Apalagi kita lakukan yaitu di awal 10 bulan Zulhijjah yang pahalanya lebih baik daripada jihad fisabilillah. Yang terakhir, kesimpulan yang sangat penting adalah katanya mari berkurban. Kita adalah bagian daripada orang yang mampu. Tapi kalau kurang mau, maka tidak akan terjadi wujud kurban. Tapi apabila maunya besar, keinginannya besar, ambisinya besar, Allah yang akan bantu. Karena untuk masalah lain atau dunia dapat roh. Untuk tabla gorden terus, untuk kebutuhan anak terus, untuk Honda 6 paribah, untuk kendaraan akhirat yang akan membantu katanya melewati sirat yang sangat panjang, karena dia itu neraka luah tak. Yang bisa membantu kita adalah amal kebaikan kita, di antaranya adalah kuliah. Kemudian yang terakhir, kesimpulan terakhir, berkurbannya mendapatkan 2 S, yaitu membuktikan adalah orang tersebut adalah orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah orang yang bersabar untuk menabung, bersabar untuk tidak menggunakan kepada hal lain, tapi dia bersabar tabung sehingga menghasilkan kurban. Maka orang yang bersyukur dan bersabar, imannya adalah penuh. Bersabar setengah iman, setengah keiman adalah syukur. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, nyoke yang mampu ulung sampaikan, mohon maaf atas banyak kekurangan. Kadang kamu pidato ceramah, kan lagi ulun ceramah tadi lagi ulun sembut karena kamu alumni ulun bet. Nabut cuma galom selesai walaupun 2 buah dayah bet, yaitu Darul Huda Pulau Gading, nama bet Darul Ulum dan mantang mujabut. Mantang galom pansel mujabut. Berarti mantang bet ngabati, abati Nurdin itu malam-malam Jumaat, tak mahli raya dan ihya dan sebagainya, dan nabut juga bulanan Pulau Gading dengan Abi Sufi. Artinya nyo mantang galom selesai. Walaupun kabut trip sang ibu, tapi galom gelah musabah gelah. Musabah gelah galom selesai. Gelah gerau. Apalagi untuk gelah 2, gelah ketiga. Maka mari oleh katanya tamurno ilmi. Minimal gelah 2, bergelah gerau tergelah sah. Karena dalam ungkapan para ulama, utlubul ilma minal mahdi dan lahdi. Ini ungkapan para ulama walaupun sebahagian kepada hadis. Yaitu tuntut ilmu dari ayunan sampai meninggal. Amal yang paling raya pahala adalah murno, nuduk dan murno di atasnya gratis. Pelagi dia tadu mentang pahala cukup jai. Orang yang murno biasa hatinya akan tersiram, imannya akan bangkit. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada seluruh jamaah
termasuk juga kepada Abu Bangka, kamu doakan beramai polisi-polisi negara ni dan darkep tentera-tentera beramai, pejabat-pejabat juga beramai, menyeka urang yang ramai, masyarakat mudah saja. Operator desa, perangkat desa menyeka gejak masjid, gejak madrasah, nya rakyat cukup mudah terpekan. Tapi menyeka operator desa hang temjak, rakyat cukup susah terpekan. Lebih berat daripada operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.